Ustaz, orang yang dapat melihat setan dari lahir, apakah itu kekurangan atau kelebihan? Bagaimana dengan orang yang dibuka mata batinnya untuk indera keenam? Sixth sense, indera keenam. Ketika saya sedang ceramah, datang bapak-bapak, saya Ustaz bisa melihat genderuwo sama mak lampir. Gimana tuh Pak Ustaz? Saya bilang, Bapak ruqyah. Kenapa ruqyah? Karena setan masuk ke mata Bapak, sehingga dengan itu Bapak bisa melihat setan. Sesama setan bisa melihat. Jamaah 2 datang, anaknya bisa melihat setan di foto-foto di rumah saya itu katanya setan bergelantungan, anaknya nangis terus. Ruqyah anak Bapak. Ketika anak yang satu di ruqyah, setan pindah ke anak kedua, di ruqyah lagi, hilang, setan masuk ke dalam. Bagaimana dengan para ulama yang bisa melihat? Kasyaf namanya, tirai. Bapak Ibu tidak bisa melihat ke belakang karena ada tirai. Ketika tirai ini disingkapkan namanya kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Allah menyingkapkannya karena keutamaan zikir, karena keutamaan salat sunat, karena keutamaan taqarrubnya kepada Allah, maka disingkapkan Allah tirai. Kasyaf terbagi 2. Kasyaf dari syaitan namanya kasyaf syaitani, kasyaf dari Allah namanya kasyaf ilahi. Bagaimana cara membedakannya? Setelah selesai pengajian, datang ibu-ibu bawa tasbih kayu. Ustaz, saya ikut kelompok zikir. Terus setelah ikut ini saya bisa melihat segala yang tersembunyi. Bahaya nih. Jadi tamu yang mau datang bisa saya lihat. Apa yang ada di balik sana bisa saya lihat. Gimana nih Pak Ustaz? Ibu jujur ya, setelah bisa ngelihat ini, lebih ingat Allah atau lupa pada Allah? Jujur, saya lupa pada Allah. Setan punya kerja, ruqyah. Kalau makin ingat pada Allah, makin takut pada Allah, datang dari Allah. Begitu kata Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Lum'ah yang ditakhtik oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar. Kalau engkau masuk ke dalam hutan, tiba-tiba pokok kayu dan burung-burung mengucapkan salam kepadamu. Saya pergi ke hutan camping, adik-adik camping, tiba-tiba datang burung dan pokok kayu. Assalamualaikum ya Abdul Somad. Tanya hatimu, kalau kau merasa aku hebat, aku wali, maka setan sedang bermain. Tapi kalau dengan itu kau meneteskan air mata, kau semakin takut kepada Allah, maka itu kasyaf, dibukakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menurut Ustaz orang yang mempunyai kelebihan indigo? Ini bukan kelebihan ini. Indigo itu penyakit, itu bukan kelebihan. Wah, jangan tambah lagi Bu ya. Indigo itu bukan kelebihan Bapak Ibu sekalian, itu penyakit, gangguan syaitan. Mau bukti? Coba ruqyah. Anak anda ada indigo, dudukin, bacain ayat Al-Quran. Kalau tidak kesurupan pasti dia merasa merinding, dia merasa, tapi umum itu indigo karena masalah syaitan. Saya pernah ngisi acara itu pada saat itu, pernah diundang di Trans TV waktu itu, khusus masalah indigo di acara halal. Sutradaranya ngotot, bilang ini Ustadz ini kelebihan nih, prestasi. Saya bilang bukan prestasi nih Pak, ini penyakit syaitan, diganggu oleh syaitan. Kok bisa? Dialog sama saya setengah jam. Terus saya bilang kesimpulannya gini aja Pak, Bapak coba, sudah ada sampel-sampelnya ada di indigo? Sudah ada, 5-6 orang. Tanya mereka, pasti bahasanya, dari mana kau tahu ini? Bisa sembuhin penyakit kah? Bisa tebak masa depan kah? Bisa tahu? Dari mana? Pasti dia bilang, temannya di belakang rumah, temannya di atas kamar, temannya begini di kamar mandi. Itu syaitan semua. Coba ruqyah, pasti kesurupan tuh. Kesurupan atau dia merasa merinding. Berapa kali itu kasus seperti itu? Jadi ini bukan prestasi, ini syaitan ini. Gangguan syaitan. Masalah dia mengobati orang lain itu hanya upaya syaitan saja. Syaitan untuk menipu manusia. Dari sekian orang yang datang kepada dukun, kepada orang-orang yang tidak pintar ini, dan orang-orang yang tidak normal, yang sering di Indonesia dikatakan orang pintar, orang normal, paranormal, ini semua tidak benar gitu. Yang datang kepada mereka ini, dari sekian banyak yang datang, satu mungkin yang sempat berhasil, sempat. Itu pun karena ada penyebab yang memang Allah sudah jadikan secara manusiawi bisa selesai gitu kan. Yang lainnya gagal. Makanya kata Nabi SAW, syaitan datang kepada dukun-dukun, teman-temannya dukun, dan menyampaikan informasi. Dari 100 informasi, ketahuilah 99 dusta, hanya satu yang benar gitu. Baik Ustadz, kemarin Ustadz telah menjelaskan tentang jin. Kemarin Ustadz menyinggung masalah indigo Ustadz. Pertanyaannya, apakah indigo ini termasuk hal yang istimewa? Karena sebagian masyarakat itu menganggap anak yang terkena indigo itu mempunyai indera keenam. Mohon penjelasan Ustadz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebelumnya kita telah membahas bahwa normalnya manusia, mereka tidak bisa melihat jin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum, bahwa iblis dan bala tentaranya yaitu jin bisa melihat kalian dari tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Sehingga normalnya manusia tidak bisa melihat jin, namun jin bisa melihat manusia. Kemudian bagaimana dengan kasus indigo yang kemarin sudah sempat kita singgung sedikit.
Menurut masyarakat, mereka yang memiliki indigo atau anak yang di posisi indigo, dia memiliki indera keenam, ya. Dan itu dianggap satu keistimewaan tersendiri. Bahkan bagi sebagian orang tua, ketika ada anaknya yang dia mengalami indigo, itu dijadikan kesempatan untuk mencari uang, ya, bisa dibuka pengobatan alternatif atau misalnya meramal masa depan, untuk meramal masa depan dan seterusnya, dimanfaatkan untuk kebutuhan mencari uang. Dan ini satu hal yang unik di tempat kita. Kita sampaikan sekali lagi bahwa manusia normal tidak bisa melihat jin. Kemudian bagaimana dengan anak indigo? Anak indigo yang terjadi adalah jin menampakkan diri kepadanya. Manusia tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat manusia, dan bisa saja jin menampakkan diri kepada manusia dalam wujud yang lain. Dan itulah yang dialami oleh anak kecil yang melihat jin. Orang menyebutnya indigo. Jin menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada anak ini. Bahkan terkadang terjadi obrolan, kadang terjadi komunikasi, sehingga anak ini bicara sendiri dengan tembok, atau bicara sendiri dengan kursi, atau dengan benda-benda yang lainnya, yang sebenarnya bisa jadi dia berbicara dengan makhluk halus, ya, jin, yang menampakkan diri kepadanya, khusus hanya kepadanya, tidak kepada yang lain. Dan ini tidak normal. Ini satu yang tidak normal, karena tidak ada manusia yang punya indera lebih dari 5. Indera hanya terbatas pada 5. Sementara kalau ada kasus semacam ini, jin menampakkan diri kepadanya, tentu saja ini tidak normal. Karena ada jin yang kemudian senang dengan dia, lalu banyak menampakkan diri kepadanya. Seharusnya orang tua tidak membanggakan, karena ini tidak normal. Bukan malah dijadikan sebagai kesempatan untuk mencari uang, atau dianggap dia untuk menaikkan popularitasnya, atau bahkan digunakan untuk fasilitas atau cara meramal masa depan dan seterusnya, mengarah kepada kesyirikan. Karena satu-satunya yang tahu ilmu gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sampai ada orang yang dianggap dia tahu hal yang gaib, ya, padahal hakikatnya dia tidak tahu, ini dusta. Karena yang tahu hal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia diyakini bisa mengetahui masa depan, ini kesyirikan. Karena berarti dia menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, yaitu dalam hal mengetahui hal yang gaib. Ya. Maka kita sarankan kepada para orang tua yang dia memiliki putra indigo atau ada anak kecil yang indigo, agar kemudian diobati. Bagaimana caranya? Ya, sebisa mungkin jin yang selalu menyertainya ini diusir. Jangan sampai selalu bersama dengan dia. Karena kebersamaan manusia dengan jin bisa sampai pada taraf bahaya kalau kemudian tidak dikendalikan. Misalnya kadang anak tidak fokus dalam mengerjakan tugas, atau bahkan sampai pada taraf kerasukan, atau ketika jin itu sampai bertindak jahat kepada manusia, dia bisa melakukan yang lebih berbahaya daripada yang saat ini dilakukannya. Sehingga orang tua seharusnya berusaha untuk bagaimana caranya mengusir jin ini, baik dengan mengajari si anak ini untuk rajin baca zikir pagi sore, ya, dan ini satu zikir yang luar biasa, atau dengan sering diruqyah, atau minta anak ini untuk tahfidz Quran, sering baca Quran, sebisa mungkin dia ikut majelis tahfidz Quran, mungkin masuk pondok pesantren tahfidz Quran, sehingga lambat laun jin itu akan menyingkir semakin jauh dan tidak kemudian bersama anak ini lagi, ya, agar mengembalikan dia pada posisi normal sebagaimana umumnya manusia tidak bisa melihat jin. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa hukumnya jika seseorang mempercayai seseorang yang seseorang itu mempunyai kekuatan lebih, dalam artian dia indigo, dia bisa membaca pikiran seseorang, seperti ada di acara TV swasta itu yang menghadirkan cerita-cerita khusus, dan berpakaian orang yang indigo tersebut berpakaian seperti, ya kita tahu sendiri nama acaranya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang itu TV itu kan pengen jualan yang menarik, apalagi orang Indonesia sudah bingung cari solusi kepada orang yang benar susah. Ingat nggak, orang kalau pengen masang nomor apa dulu tuh, itu yang ditanya bukan orang sehat, orang gila, Pak nomornya piro, kan gitu, orang gila dia, ya, orang gila ditanya, luar, wah tulis ini, ya gitulah. Ini kita zamannya zaman orang bingung. Baik, manusia kalau dia bercerita yang aneh-aneh itu antara khayalan, ada perasaan, melihat apa dan sebagainya. Anda bukan masuk wilayah Anda, itu sudah. Jangan masuk begitu, jangan bertanya, jangan percayai, jangan urusan sama orang-orang begitu. Ini nggak ada perlunya. Memang ada di dalam dunia tasawuf adalah wali yang bab kasyaf, Allah bukakan, tapi harus ada amal soleh, dia orang ahli ibadah. Selebihnya adalah sihir, atau itu adalah dibuai oleh syaitan,
Apakah Anda mau urusan dengan syaitan? Kalau dia terlihat orang yang soleh, ahli ibadah, dermawan, tidak pernah ini, dan orang soleh akan pamer di cerita-ceritakan begitu. Ini bukan urusan kita lah. Sudah, jangan. Saya tidak punya ilmu seperti itu, tapi kita hanya belajar syariat, nggak ada. Bahkan di dalam urusan berita, berita itu baru kita bisa dipercaya kalau kita memberitakan dari sesuatu orang yang bisa dipercaya. Kalau sudah orang agak-agak, saya melihat jin, lihat ini, waduh, serem banget itu. Capek hidupnya. Di kiri kanan saya ada jin, kamar mandi, oh ada jin. Tapi tidak pernah kaget ya. Sudahlah, yang banyak dustanya. Anda mau didustai, mau sama yang benar saja pusing kita. Apalagi dengan hal-hal yang semacam itu. Tidak ada perlunya yang demikian itu. Pengen tahu kamu keadaan begini terawang, kamu tidak usah. Anda tidak perlu banyak berurusan dengan hal itu. Tidak usah ditonton kayak begitu-begitu. Kita perlu yang belajar terawangan Nabi. Baik sama istrimu pahalanya banyak, baik dengan anakmu begini, berbuat baik sama tetangga begini, itu terawangan Nabi, itu bukan terawangan. Ajarannya sungguhnya bukan terawang lagi Nabi, wahyu pasti benar itu. Anda kurang berita kebaikan, saya kasih kabar baik yang nanti dari Nabi. Anda usah tanya dengan orang yang ngaku apa tadi, indigo dan sebagainya. Anda pengen tanya, ya saya pengen enak, bagaimana? Saya tahu, saya akan tanya kepada Rasulullah dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Indah semuanya, ayo. Suami istri indah, anak baik, sama tetangga baik, orang dermawan sama Anda, senang enggak? Enak semuanya, pokok halalan ini sudah tidak usah urusan begitu. Itu kan urusan televisi, apa saja kan dijual. Televisi ngajari Anda menggosip orang, televisi ngajari Anda macam-macam. Tidak usah urusan sama itu. Kita perlu urusan dengan syariat Nabi Muhammad yang sudah jelas saja, yang diajarkan kepada kita untuk baik-baik dengan sesama manusia dan baik kepada Allah hingga hidup kita di dunia sudah merasakan seperti di surga sebelum masuk surga. Allah alam.